Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah nyata penuh hikmah. Bayangkan, seorang wanita tua dengan langkah gemetar memasuki bank megah. Bajunya lusuh, tatapannya penuh harap. Tapi detik berikutnya, ia diteriaki pencuri, dipermalukan di depan puluhan orang yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Satpam menuding, nasabah mencibir, dan semua mata memandang dengan jijik. Tak ada yang tahu, wanita itu menyimpan rahasia yang akan membungkam semua mulut dan mengguncang seisi ruangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia sesungguhnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Tangan menunjuk kanan like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Udara pagi di kota itu terasa lembab. Kabut tipis masih menggantung di antara gedung-gedung tinggi, seolah ikut menyimpan rahasia yang akan segera terungkap. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, seorang wanita tua melangkah pelan di atas trotoar retak. Namanya Ibu Murni. Usianya sudah melewati 70. Namun semangatnya belum pudar. Ia mengenakan kebaya coklat tua yang warnanya mulai pudar, disulam tangan sendiri bertahun lalu. Di kepalanya, kerudung putih polos terpasang rapi, menutupi rambut yang sudah memutih seluruhnya. Tangannya menggenggam tas rajut tua yang tampak kumal. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan keteguhan yang tak terlihat oleh mata dunia. Hari itu, Ibu Murni hendak pergi ke bank, tempat yang jarang sekali ia datangi. Sejak suaminya meninggal, ia hanya hidup dari tabungan kecil peninggalannya. Ia tak pernah meminta pada anaknya, Arya, yang kini bekerja di kota besar. Ia tahu, sebagai ibu, tugasnya bukan membebani, melainkan mendoakan. Langkahnya menapaki trotoar yang semakin padat. Kendaraan berseliweran, dan deru mesin kota seperti tak pernah peduli siapa yang sedang berjalan kaki. Sesekali orang-orang menatapnya, bukan dengan ramah, tapi dengan tatapan penuh curiga. Seolah Ibu Murni adalah gelandangan yang tersesat. Ia tak peduli. Hatinya hanya berharap agar urusan hari itu berjalan lancar. Uang yang hendak ia tarik bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk membayar obat seorang tetangga yang sakit keras, Nenek Kartimah, sahabat lamanya di kampung. Tak ada keluarga lain yang peduli pada Nenek Kartimah, kecuali Ibu Murni. Saat ia sampai di depan bank, gedung tinggi dengan kaca-kaca mengilap menyambutnya dengan dingin. Dua satpam berdiri tegak di pintu masuk, mengenakan seragam biru gelap. Salah satu dari mereka, Denny, satpam muda yang baru bekerja beberapa minggu, menatap Ibu Murni dari ujung kepala sampai kaki. Langkah Ibu Murni ragu, tapi dia tetap masuk. Ruang tunggu bank sudah penuh. Orang-orang duduk rapi, berpakaian kantor, sebagian menatap ponsel mahal di tangan mereka. Ketika Ibu Murni lewat, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa tuh bu ibu pakaiannya kumuh banget? Jangan-jangan pengemis nyasar ke sini. Mana satpamnya? Kok dibiarkan masuk orang kayak gitu? Ibu Murni pura-pura tak dengar. Ia memilih duduk di kursi paling pojok, dekat dispenser air. Ia merapatkan kebayanya yang mulai robek di bagian lengan, berharap tak terlalu mencolok. Matanya melihat sekeliling, bukan untuk menilai, tapi menenangkan diri. Tiba-tiba suara berat terdengar di dekatnya. "Permisi, Bu. Ibu ada urusan apa di sini?" Itu suara Denny. Satpam itu berdiri tegap di depannya. Alisnya mengernyit curiga. Suaranya terdengar ramah, tapi sikap tubuhnya menunjukkan sebaliknya. Wajah-wajah di ruang tunggu mulai melirik. Beberapa orang sudah membuka kamera ponsel diam-diam. Ibu Murni tersenyum lembut. "Saya cuma mau tarik uang tabungan. Nak, tidak apakan saya duduk di sini dulu?" Denny menatapnya sejenak, ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Lalu kembali ke pos jaga. Tapi matanya terus memperhatikan dari jauh. Sementara itu, di kursi sebelah Ibu Murni, duduk seorang pria muda berpakaian rapi.
Namanya Bayu, pegawai di perusahaan ekspor, sedang menunggu giliran untuk mengurus dokumen penting. Ia awalnya tak mempedulikan Ibu Murni, tapi terdorong rasa tak enak karena melihat keramaian, ia menoleh. "Bu, Ibu sendirian?" tanyanya datar. Ibu Murni mengangguk. Senyum masih menghiasi wajahnya. "Iya, Nak. Nenek memang terbiasa sendiri. Anakku jauh. Tapi alhamdulillah, masih bisa kesini sendiri." Bayu mengangguk pelan. Ia merasa aneh, wanita tua itu terdengar sangat tenang. Tidak ada jejak kecemasan seperti orang yang mengemis atau membuat masalah. Justru ada ketulusan dalam setiap katanya. "Wah, hebat Bu. Di usia segini masih kuat kebang sendiri." Ibu Murni tertawa kecil. "Selama Allah masih izinkan kaki ini melangkah, nenek akan terus melangkah." Bayu tersenyum. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tenang. Tapi kedamaian itu hanya sebentar. Tak lama setelah itu, nomor antrian Bayu dipanggil. Ia bangkit, tersenyum pada Ibu Murni, dan pergi menuju teller. Tapi di kursinya, ia tak sadar telah meninggalkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, "Hah? Ponsel gue mana?" Suara Bayu terdengar dari teller. Ia panik. Matanya menyapu seluruh ruang tunggu. Ia berlari kembali ke tempat duduk semula, dan melihat hanya Ibu Murni yang masih di sana. Wajahnya berubah. Sorot matanya tajam. "Ibu, tadi Ibu duduk di sini kan? Ibu ambil ponsel saya ya?" Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju ke Ibu Murni. Denny segera datang, mendekat dengan langkah berat. "Ibu, tolong jujur ya, ini penting. Kalau Ibu memang tidak sengaja ambil, bilang saja." Ibu Murni terdiam. Matanya membesar karena kaget. Suaranya gemetar. "Nanak, demi Allah, nenek tidak ambil apapun. Nenek cuma duduk di sini, tidak sentuh barang siapa-siapa." Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. "Udah tua tapi masih aja gitu kelakuannya. Dikira gelandangan baik-baik ternyata licik juga. Ayo, periksa aja tasnya." Denny melirik Bayu. Bayu mengangguk. Dengan tangan gemetar, Ibu Murni membuka tas rajutnya. Isinya, buku tabungan lusuh, sapu tangan tua, dan beberapa lembar uang receh. Tidak ada ponsel. Tapi tuduhan itu sudah telanjur menyebar seperti racun. Wajah Ibu Murni mulai basah oleh air mata. Tapi belum selesai. Langkah berat terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pria tinggi berjas hitam masuk, berjalan cepat namun tenang. Tatapannya dingin, wibawanya memancar kuat. Ia berdiri di depan Ibu Murni, lalu menoleh ke arah Bayu dan Denny. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya tajam. Bayu menunduk. Denny gugup. Pria itu menoleh ke Ibu Murni, lalu membungkuk perlahan. "Ibu, maaf. Saya terlambat. Apa Ibu baik-baik saja?" Semua orang terpaku. Pria itu memanggil Ibu Murni dengan sebutan Ibu. Tatapan ruang tunggu berubah. Rasa penasaran mulai tumbuh. Siapa sebenarnya wanita tua ini? Dan siapa pria yang kini berdiri melindunginya? Keheningan mencekam menelusup ke setiap sudut ruangan. Para nasabah yang semula begitu lantang menuduh, kini diam membeku. Wajah mereka berubah pucat saat melihat pria berjas hitam itu berdiri dengan tegap di samping Ibu Murni. Tatapan matanya tajam, dingin, dan penuh wibawa, seolah tak seorang pun berani mengangkat suara saat ia berbicara. Denny, sang satpam, menelan ludah keras-keras. Bayu yang tadi berani menuding, kini berdiri kaku di tempatnya. Ia menyadari betapa kehadiran pria asing ini membawa aura yang tak biasa. Tapi ia belum bisa menyimpulkan apa-apa. Hanya satu hal yang pasti, pria itu mengenal Ibu Murni. Dan lebih dari itu, ia memanggilnya Ibu. Pria itu menatap ke sekeliling. Dengan suara tenang namun menusuk, ia bertanya, "Siapa yang menuduh ibu saya mencuri?" Kalimat itu seperti guntur yang menyambar dari langit yang cerah.
Beberapa nasabah terlonjak kaget. Sebagian lainnya langsung menunduk. Beberapa wajah pucat pasi. Mulut mulai bergumam pelan. Bayu hanya bisa berdiri mematung. Tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. "Ibu," katanya. Wanita tua dengan kebaya pudar dan tas rajut itu adalah ibu dari pria ini? Denny masih berusaha menjaga wibawanya sebagai satpam, menjawab gugup. Maaf Pak, kami tidak tahu kalau beliau adalah ibu Anda. Kami hanya menjalankan prosedur. Ada laporan kehilangan ponsel dan..." "Saya tidak peduli," potong pria itu datar. Kehilangan barang tidak boleh dijadikan alasan untuk menuduh seseorang tanpa bukti. Terlebih lagi, ibu saya bukan pencuri. Denny diam. Tak mampu membalas sepatah kata pun. Pria itu lalu menunduk, meraih tangan Ibu Murni yang mulai bergetar. "Ibu tidak apa-apa? Maaf, saya datang terlambat." Air mata yang sejak tadi menggantung di pelupuk mata Ibu Murni akhirnya jatuh perlahan. Bukan karena takut, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya hari itu, ada seseorang yang berdiri untuknya dan itu adalah anak yang sangat ia cintai. "Iya, Nak, ibu tidak apa-apa," jawab Ibu Murni lirih. Suaranya lemah tapi hangat. "Ibu cuma kaget, tapi Allah masih jaga ibu." Pria itu mengangguk, lalu menoleh pada Denny. "Mana rekaman CCTV ruangan ini?" Denny terlihat ragu. Pemutaran CCTV memerlukan izin atasan. "Pak, saya akan hubungi langsung. Dan saya sarankan, pastikan tidak ada satupun potongan rekaman yang hilang. Karena setiap detiknya akan menjadi bukti, bukan untuk mencari ponsel, tapi untuk membongkar watak siapa yang suka menuduh tanpa bukti." Nada bicaranya tenang. Tapi satu ruangan bisa merasakan ancaman tersembunyi di balik ucapannya. Pria itu lalu mengambil ponsel dari sakunya. Ia menekan satu nama, menunggu sebentar, lalu berbicara. "Pak Bagus, saya di cabang pusat. Ada kejadian yang perlu Anda lihat sendiri, segera." Begitu panggilan berakhir, ia menoleh lagi ke arah Bayu yang kini tertunduk. "Kamu yang menuduh ibu saya?" Bayu tak sanggup mengangkat kepala. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Pria itu melangkah pelan, mendekati Bayu. Lalu dengan suara pelan tapi tajam, ia bertanya, "Apa kamu sudah memeriksa tempat dudukmu sebelum menuduh?" Bayu mencoba menjawab, Saya yakin tadi ponsel saya ada di sini. Lalu setelah saya kembali." "Jadi kamu yakin, tapi tidak memastikan." Dan langsung menunjuk wanita tua yang tidak menyentuh apapun. Tatapan pria itu menembus ke dalam Bayu, membuatnya ingin menghilang dari tempat itu. Salah satu pegawai bank datang membawa perangkat pemutar video. Ia meletakkannya di tengah ruang tunggu. Semua mata tertuju pada layar. Beberapa nasabah bahkan berdiri dari tempat duduknya, ingin melihat lebih dekat. Rekaman dimulai. Tampak jelas, Ibu Murni duduk dengan tenang. Bayu duduk di sebelahnya, memainkan ponsel. Mereka berbincang sebentar. Lalu Bayu dipanggil teller. Ia berdiri, dan tanpa sadar meletakkan ponsel di kursi sebelah. Kamera menangkapnya dengan jelas. Lalu ia pergi. Ibu Murni tetap di tempat. Tak bergerak, tak menyentuh apapun. Bahkan matanya tertuju ke lantai. Tak ada satu detik pun dalam rekaman itu yang menunjukkan ia mengambil sesuatu. Layar video berhenti. Ruangan sunyi. Wajah Bayu memerah. Denny menunduk makin dalam. Sejumlah nasabah yang tadi berbisik sinis, kini terlihat gelisah. Ada yang mencubit jari sendiri. Ada yang mengalihkan pandangan ke lantai. Malu. Pria berjas hitam itu, yang kini mulai disadari oleh beberapa orang sebagai sosok penting, mengangguk pelan. "Terima kasih. Sekarang semua bisa melihat bahwa kadang kebenaran hanya butuh waktu untuk bicara." Langkah cepat terdengar dari pintu masuk. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu masuk, diikuti oleh dua staf lainnya. Semua karyawan bank langsung berdiri memberi hormat.
Itu Pak Bagus, Direktur Bank Pusat. Mana ibu yang dimaksud? Tanyanya tenang. Pria berjas hitam menunjuk Ibu Murni. Beliau. Pak Bagus segera melangkah mendekat dan menundukkan badan. Ibu, mohon maaf. Kami tidak tahu, kami. Ibu Murni tersenyum samar. Tidak apa-apa. Nak, ibu sudah terbiasa dianggap remeh. Tapi hari ini, ibu lihat sendiri siapa yang hatinya tulus, dan siapa yang mudah menghukum. Pak Bagus menoleh ke seluruh ruangan. Semua yang hadir di sini hari ini telah menyaksikan sendiri. Kita menilai terlalu cepat. Kita lupa bahwa orang yang tampak sederhana bisa jadi lebih mulia dari siapapun yang hadir dengan jas dan dasi. Ia lalu menatap ke arah Bayu. Dan kamu akan diberi sanksi sesuai kebijakan. Tidak karena ponselmu hilang, tapi karena kamu kehilangan akhlakmu. Bayu meneteskan air mata. Ia menatap Ibu Murni penuh penyesalan, lalu membungkuk dalam-dalam. Maafkan saya, Bu. Saya salah. Saya benar-benar menyesal. Ibu Murni hanya menatap dengan mata teduh. Nak, tidak semua orang punya hati yang jahat. Tapi prasangka bisa membuatmu lebih buruk dari penjahat itu sendiri. Ia menepuk tangan Bayu pelan. Sadar itu lebih baik daripada menang. Langit di luar ban mulai mendung. Tapi di dalam ruangan itu, ada cahaya yang mulai menerangi hati yang gelap. Satu demi satu orang yang tadi mencibir, kini mendekat. Mereka meminta maaf, menawarkan air, bahkan mencoba merangkul Ibu Murni. Namun Ibu Murni hanya tersenyum. Ia tidak membenci. Ia hanya belajar bahwa dunia memang suka menilai dari apa yang terlihat. Tapi Allah selalu tahu isi hati. Setelah suasana ruang tunggu kembali tenang, Pak Bagus mengajak pria berjas hitam dan Ibu Murni masuk ke dalam ruangan khusus. Beberapa pegawai mengikuti, termasuk Denny, yang masih menunduk lesu dengan wajah penuh sesal. Langkah mereka diselimuti diam yang berat. Namun setiap langkah membawa mereka pada kebenaran yang sebentar lagi akan sepenuhnya terungkap. Di dalam ruangan itu, suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih privat, tapi tegangnya tetap terasa. Pak Bagus mempersilakan Ibu Murni duduk di sofa empuk yang berada di sudut ruangan, lalu memandang pria berjas hitam yang sejak tadi mendampingi wanita itu. Maafkan saya sebelumnya. Boleh saya tahu siapa Anda sebenarnya? Tanya Pak Bagus hati-hati. Pria itu membuka jasnya perlahan, mengeluarkan sebuah kartu identitas dengan lambang perusahaan besar. Ia meletakkannya di meja, mendorongnya pelan ke arah Pak Bagus. Pak Bagus membaca kartu itu, dan matanya langsung membelalak. Arya Prasetya, Direktur Utama, PT Murni Sejahtera Raya. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap pria itu dengan raut wajah kaget yang tak bisa disembunyikan. Jadi, Anda Arya? Arya mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Benar, Pak. Saya memang tidak sering tampil ke publik. Tapi saya adalah pemilik saham mayoritas di bank ini. Dan, ibu yang tadi kalian tuduh itu, adalah ibu saya. Kalimat itu menghantam seisi ruangan seperti badai. Denny hampir kehilangan keseimbangan berdirinya. Wajah Pak Bagus langsung pucat. Tangannya sedikit gemetar. Para pegawai lain saling melirik satu sama lain, mencoba memahami bahwa wanita sederhana yang mereka rendahkan barusan adalah ibu dari pemilik mereka sendiri. Ibu Murni? Gumam salah satu pegawai perempuan di belakang Pak Bagus. Ibu Murni hanya tersenyum. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya ada ketenangan dan sedikit kesedihan. Pak Bagus langsung berdiri dari duduknya, membungkuk dalam-dalam. Bu, maafkan kami. Kami semua. Kami sudah sangat keterlaluan. Kami tidak tahu kalau ibu adalah. Ibu Murni mengangkat tangannya lembut, menghentikan kalimat itu. Tidak perlu meminta maaf karena tidak tahu. Mintalah maaf karena sudah menilai tanpa bertanya, sudah memperlakukan tanpa hati. Arya duduk di samping ibunya, menatap semua orang di ruangan itu dengan pandangan tajam.
Semua ini bukan soal siapa saya. Bukan soal status ibu saya. Tapi soal cara kalian memperlakukan manusia. Pak Bagus menunduk lagi. Kami sangat malu, Pak Arya. Kami benar-benar merasa bersalah. Tapi percayalah, kami akan jadikan ini pelajaran. Arya menarik napas dalam, lalu mengangguk. Saya tidak akan membawa ini ke ranah hukum. Tapi saya akan pastikan setiap pegawai bank ini mengikuti pelatihan tentang etika pelayanan, tentang respek, tentang empati. Karena kalau tidak, saya sendiri yang akan mengevaluasi cabang ini. Pak Bagus mengangguk cepat. Siap, Pak. Akan kami laksanakan secepatnya. Ibu Murni lalu berbicara pelan. Nak, ibu tidak ingin kalian merasa takut karena pangkat anak ibu. Ibu hanya ingin kalian tahu bahwa setiap orang tua seperti ibu ingin diperlakukan layaknya manusia. Mata beberapa pegawai mulai berkaca-kaca. Bahkan Denny, yang sejak tadi diam kaku di pojok, akhirnya bersuara. Ibu, saya benar-benar menyesal. Saya satpam. Tapi saya gagal menjaga bukan hanya keamanan fisik, tapi juga kehormatan ibu. Saya tidak akan pernah lupakan ini, Bu. Saya mohon maaf. Ibu Murni menatapnya dengan tatapan yang lembut dan penuh maaf. Ia hanya mengangguk pelan. Di luar ruangan, kabar mulai menyebar. Para nasabah yang masih berada di ruang tunggu mulai mendengar desas-desus bahwa ibu yang dituduh tadi ternyata adalah ibu dari pemilik bank. Reaksi mereka beragam. Ada yang pucat, ada yang menyesal, ada yang langsung pergi karena malu. Bayu masih berdiri di pojok ruangan, menggenggam ponselnya erat-erat. Kini ia sudah tahu betul, ponsel itu tak pernah hilang, hanya tertinggal. Dan karena keteledorannya, ia nyaris mencoreng nama baik seorang ibu tua yang bahkan lebih terhormat dari dirinya sendiri. Tak lama kemudian, pintu ruangan khusus terbuka. Arya keluar, menggandeng ibunya. Semua mata tertuju padanya. Ruang tunggu yang tadi riuh dengan bisikan dan tuduhan kini diam sunyi. Seolah seluruh bangunan itu sedang menahan napas. Arya menghentikan langkahnya di tengah ruangan. Ia berdiri di samping ibunya, lalu menatap seluruh nasabah dan pegawai. Semua yang ada di sini telah menyaksikan sendiri. Ibu saya datang dengan pakaian sederhana, dan kalian langsung menilainya sebagai orang yang mencurigakan. Hari ini, ibu saya mungkin menjadi korban, tapi besok bisa jadi siapapun di antara kalian. Tak ada yang berani menjawab. Hari ini, saya tidak bicara sebagai pemilik. Saya bicara sebagai anak, yang melihat ibunya diperlakukan tidak adil, hanya karena tidak memakai tas mahal atau sepatu mengilap. Beberapa orang mulai menunduk. Ada yang terisak pelan. Arya menoleh ke ibunya. Bu, ayo, kita pulang. Ibu Murni mengangguk pelan. Namun sebelum melangkah, ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Jaga ucapan dan perlakuan kalian. Karena kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian nilai. Bisa jadi, mereka adalah orang yang Allah muliakan, jauh lebih tinggi dari yang kalian kira. Lalu mereka melangkah pergi. Ruang tunggu tetap sunyi. Bayu mencoba melangkah, hendak menyusul mereka. Tapi langkahnya berat. Ia tahu ucapan maaf tidak akan cukup. Ia hanya bisa menatap punggung Ibu Murni dan Arya yang semakin menjauh. Begitu mereka keluar dari bank, matahari sore menyambut dengan hangat. Jalanan masih padat, tapi dunia terasa lebih lapang bagi Ibu Murni. Bukan karena statusnya diketahui, tapi karena hari itu, ia bisa menjadi pelajaran hidup untuk banyak orang. Arya membuka pintu mobil, mempersilakan ibunya masuk. Ia menatap wajah ibunya dengan penuh hormat dan kasih. Bu, saya bangga jadi anak ibu. Ibu Murni tersenyum. Dan ibu bangga bisa melahirkan anak yang tidak lupa pada ibunya. Mereka melaju perlahan, meninggalkan gedung bank yang kini terasa sepi meski ramai. Tapi kisah hari itu tidak akan pernah benar-benar berlalu dari hati semua yang menyaksikannya.
Sinar matahari senja mulai merambat turun, mengguratkan warna keemasan di jendela mobil yang ditumpangi Arya dan Ibu Murni. Jalanan ibu kota tetap ramai seperti biasa, tapi suasana di dalam mobil terasa begitu hening. Tak ada suara. Hanya desah napas dan desiran AC yang menyamarkan kesunyian itu. Arya mengemudi perlahan, sesekali melirik ke arah ibunya yang duduk diam, memandang keluar jendela. Wajah Ibu Murni tampak tenang, tapi dari mata tuanya, Arya tahu ada luka yang tertinggal. Luka yang tak berdarah, tapi menghujam harga diri. "Ibu masih kepikiran?" tanya Arya lembut, memecah keheningan. Ibu Murni hanya tersenyum tipis. "Tidak, Nak. Ibu hanya sedang berpikir tentang dunia yang semakin cepat menilai dan begitu lambat memahami." Arya menarik napas panjang. "Saya marah sekali, Bu." Waktu dengar suara ibu di telepon gemetar, saya langsung tinggalkan semua rapat. Saya tidak bisa terima ibu diperlakukan seperti itu. Ibu Murni menggeleng pelan. "Jangan benci mereka, Nak, karena mereka hanya belum belajar." Arya menoleh sesaat, terdiam. Kata-kata ibunya, meski sederhana, selalu berhasil menenangkan hatinya. Sejak kecil, Arya tahu ibunya bukan wanita biasa. Ia mungkin tak pernah kuliah tinggi, tak paham teknologi, bahkan tak punya gelar. Tapi hati dan kebijaksanaannya lebih luas dari samudra. Mereka tiba di rumah sederhana Ibu Murni di pinggiran kota. Rumah kayu dengan jendela tua dan halaman kecil yang ditumbuhi bunga-bunga liar. Arya mematikan mesin mobil dan membukakan pintu untuk ibunya. Saat mereka masuk ke dalam, aroma wangi kayu dan kenangan masa kecil menyambut Arya hangat. "Duduk dulu, Nak. Ibu buatkan teh," kata Ibu Murni sambil melepaskan kerudungnya perlahan. Arya duduk di kursi rotan lama di sudut ruang tamu. Tangannya menyentuh kain dudukan yang sudah mulai usang. Rumah ini, meski sangat sederhana, adalah tempat yang membentuknya menjadi seperti sekarang. Tak lama, Ibu Murni datang membawa 2 gelas teh panas dan sepiring kecil pisang rebus. Arya tersenyum melihat sajian itu. "Ibu selalu tahu cara membuat aku tenang," katanya sambil mengambil gelas. Ibu Murni duduk di seberangnya. "Teh dan pisang tidak bisa menghapus luka, tapi bisa menghangatkan yang terluka." Mereka duduk berdua, diam, menikmati teh dan senja. Tiba-tiba, suara ponsel Arya berdering. Sebuah pesan masuk dari Pak Bagus. "Maaf mengganggu, Pak Arya. Kami sudah mulai menindaklanjuti pelatihan yang Anda instruksikan. Para pegawai sangat terpukul dengan kejadian tadi. Banyak yang minta maaf. Terima kasih atas pelajaran berharganya." Arya membaca pesan itu dengan tatapan kosong, lalu menyimpan ponselnya. "Ibu tahu, mereka pasti sedang merasa malu sekarang," ucap Ibu Murni pelan. "Tapi lebih baik malu sekarang, daripada terus hidup dalam prasangka." Arya mengangguk. "Besok saya akan minta HRD buat video pendek tentang pentingnya menghormati siapapun. Saya akan gunakan kejadian ini sebagai contoh, tentu tanpa menyebut nama ibu, tapi cukup untuk jadi pelajaran." "Boleh, Nak. Tapi jangan jadikan ibu sebagai tameng. Jadikan ibu sebagai cermin, agar mereka bisa melihat pantulan kesalahan mereka sendiri." Langit semakin gelap. Lampu gantung tua di ruang tamu menyala temaram. Udara mulai dingin, tapi suasana hati mereka terasa hangat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Arya bangkit dan membukanya. Di luar berdiri seseorang yang tak disangka. Bayu. Wajahnya tampak pucat. Matanya sembab seperti baru menangis. Ia menunduk dalam-dalam saat melihat Arya. "Permisi, saya tahu ini mendadak. Tapi, saya mohon izinkan saya bertemu ibu." Arya menatapnya tajam sejenak. "Kamu tahu di mana ibu saya tinggal?" Bayu mengangguk cepat. "Saya cari tahu dari alamat pengiriman tabungan terakhir saya hanya ingin minta maaf. Bukan karena saya tahu ibu adalah ibumu, tapi karena saya sadar saya telah menyakiti hati seorang ibu yang tidak bersalah."
Arya menoleh ke dalam, lalu mempersilakan Bayu masuk. Ibu Murni bangkit dari kursi rotan, sedikit terkejut melihat tamunya. Tapi wajahnya tetap lembut, tak berubah. Bayu langsung bersimpuh di hadapan Ibu Murni. Tangisnya pecah. "Ibu, saya mohon maaf. Saya benar-benar menyesal. Saya tahu kata-kata saya, tuduhan saya, semua itu salah. Saya tidak pantas berbicara begitu pada siapapun, apalagi pada seorang ibu seperti ibu." Ibu Murni menatap Bayu, lalu mengelus bahunya perlahan. "Bangun, Nak. Ibu tidak ingin kau menunduk di hadapan ibu. Karena ibu sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu datang ke sini." Bayu menatap Ibu Murni dengan air mata yang tak bisa ditahan lagi. "Saya malu, Bu. Saya benar-benar malu. Dan saya berjanji, saya tidak akan pernah lagi menilai orang dari bajunya, dari tasnya, dari tampangnya. Saya janji." Ibu Murni tersenyum. "Kalau begitu, Ibu bersyukur, karena kejadian tadi bukan sekadar penghinaan, tapi jalan untuk menyadarkan." Bayu mengangguk berulang kali, lalu berdiri dan pamit. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah Ibu Murni. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan lupa pelajaran ini seumur hidup saya." Setelah Bayu pergi, Arya kembali duduk. Matanya menatap ibunya penuh kekaguman. "Bu, entah bagaimana ibu bisa memberi maaf dengan semudah itu." Ibu Murni menjawab, "Karena Allah tidak pernah berat memberimu ampun, kenapa ibu harus berat memberi maaf?" Arya menunduk. Kata-kata ibunya menampar hatinya lagi. Di balik kesederhanaannya, Ibu Murni adalah wanita yang paling kuat yang pernah ia kenal. Malam pun datang, tapi di rumah itu, cahaya tetap menyala, bukan dari lampu, tapi dari hati yang telah memaafkan dan jiwa-jiwa yang mulai belajar. Pagi harinya, langit masih kelabu. Gerimis turun perlahan, membasahi jalanan ibu kota. Tapi suasana di kantor pusat Bank Murni Sejahtera Raya justru terasa lebih panas dari biasanya. Para pegawai berdatangan lebih awal dari biasa. Bisik-bisik dan desas-desus menyelimuti setiap sudut ruangan. Satu nama menjadi pusat pembicaraan, Ibu Murni. Semalam, informasi telah menyebar diam-diam tentang kejadian memalukan yang terjadi di salah satu cabang, tentang seorang wanita tua sederhana yang dipermalukan di depan umum. Lalu ternyata, adalah ibu kandung dari pemilik saham mayoritas bank tempat mereka bekerja. Dan pagi itu, jam 8 tepat, semua karyawan dikumpulkan di aula utama. Tidak biasanya seorang direktur memanggil semua karyawan tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Tak lama, pintu terbuka. Pak Bagus, direktur utama, melangkah masuk dengan ekspresi serius. Di belakangnya, tampak Arya, mengenakan jas abu-abu gelap, wajahnya dingin tanpa senyum. Seluruh ruangan langsung diam. Pak Bagus berdiri di podium. "Sebelum kita mulai, saya ingin meminta semua untuk berdiri. Mari kita hormati kehadiran tamu kehormatan kita pagi ini." Semua berdiri. Dari pintu belakang, seorang wanita tua masuk perlahan, mengenakan kebaya coklat yang sama, dengan kerudung putih yang rapi. Ibu Murni. Tak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa wanita ini, yang sebelumnya disebut pengemis oleh beberapa orang cabang, hari ini berdiri di aula pusat sebagai tamu kehormatan. Beberapa karyawan perempuan langsung menunduk, matanya berkaca-kaca. Para laki-laki menatap penuh hormat dan malu. Ibu Murni berdiri di samping Pak Bagus. Ia tak banyak bicara, hanya tersenyum. Matanya menyapu seluruh ruangan perlahan. Pak Bagus memulai pidatonya. "Kita bekerja di institusi keuangan, tapi seringkali kita lupa bahwa yang paling berharga bukanlah angka, tapi bagaimana kita memperlakukan manusia." Semua diam. Nafas tertahan. Kemarin, seorang ibu yang penuh kasih datang ke bank kita untuk sebuah keperluan sederhana. Tapi karena penampilan luarnya, ia dihakimi, dituduh, bahkan dipermalukan di depan umum. Tanpa bukti, tanpa belas kasihan. Hari ini, saya berdiri di sini,
bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Pak Bagus menoleh ke Arya. Pak Arya, silakan. Arya maju. Tatapannya tajam. Nada bicaranya tegas. Nama saya Arya Prasetya. Saya pemilik 68% saham dari bank ini. Beberapa orang mengangkat alis. Baru sadar seberapa besar pengaruh Arya dalam struktur kekuasaan bank itu. Kemarin, kalian mempermalukan ibu saya. Dan saya tidak akan biarkan itu menjadi hanya sekadar cerita lalu. Maka mulai hari ini, saya mengumumkan 2 hal. Semua menahan napas. Pertama, setiap karyawan bank ini, dari level terendah hingga tertinggi, wajib mengikuti pelatihan etika dan empati layanan selama 3 bulan ke depan. Siapa yang menolak, akan saya keluarkan. Tanpa kompromi. Ruangan bergemuruh pelan. Beberapa wajah kaku. Tapi Arya belum selesai. Kedua, lanjutnya, suaranya lebih pelan namun tajam. Ibu murni, bukan sebagai pemegang saham, bukan sebagai ibuku, tapi sebagai manusia paling tulus yang pernah saya kenal, mulai hari ini ditetapkan sebagai Dewan Kehormatan Etika Bank Murni Sejahtera Raya. Semua terdiam. Tak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah detik-detik sunyi yang berat dan menyentuh. Dan sebagai simbol penghormatan, setiap pegawai yang baru direkrut wajib menandatangani pernyataan bahwa mereka akan memperlakukan setiap nasabah seperti memperlakukan ibu mereka sendiri. Jika tidak mampu, maka bank ini bukan tempat untuk mereka. Beberapa mata mulai basah. Ibu Murni melangkah maju, berdiri di depan mikrofon. Suaranya pelan tapi menyentuh. Terima kasih, Nak. Tapi ibu tidak datang ke sini untuk menerima penghargaan. Ibu hanya ingin menyampaikan satu hal. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi butuh lebih banyak orang yang berhati. Ruangan gemuruh. Kali ini bukan oleh suara, tapi oleh hati yang remuk karena malu. Pak Bagus melangkah kembali ke depan. Saya pikir, kita semua sudah paham bahwa hari ini bukan sekadar pengumuman, tapi peringatan keras, bahwa kekuatan kita bukan pada seragam, jabatan, atau gaji, tapi pada bagaimana kita bisa tetap rendah hati. Setelah acara selesai, Ibu Murni berjalan melewati barisan pegawai yang berdiri berjajar. Satu persatu dari mereka menunduk, meminta maaf dalam diam. Beberapa bahkan berani mencium tangan Ibu Murni sambil berbisik lirih. Maafkan saya, Bu. Saya juga dulu pernah bersikap seperti mereka. Arya mendampingi ibunya keluar aula, kembali menuju mobilnya. Di luar, langit yang sejak tadi kelabu, perlahan cerah. Mobil berjalan perlahan. Ibu Murni menatap keluar jendela. Senyumnya kecil, tapi tulus. Terima kasih, Nak. Bukan karena ibu mendapat kehormatan, tapi karena hari ini, ibu lihat bahwa luka bisa jadi pelajaran. Dan pelajaran bisa mengubah dunia. Hari-hari setelah pengumuman itu terasa berbeda. Di setiap cabang Bank Murni Sejahtera Raya, perubahan mulai tampak, meski pelan. Tidak ada lagi pegawai yang memandang sinis nasabah yang datang dengan pakaian sederhana. Tak terdengar lagi bisikan mencibir jika ada ibu-ibu tua masuk tanpa janji temu. Yang ada hanya senyum tulus, sapaan ramah, dan tangan-tangan yang siap membantu tanpa prasangka. Namun di balik semua perubahan itu, ada sosok yang justru memilih kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ibu Murni, setelah menjadi pusat perhatian selama beberapa hari, kembali tinggal di rumah kayunya yang tenang di pinggir kota. Ia menolak pindah ke rumah besar milik Arya di pusat kota, walau telah berkali-kali diminta. Ibu lebih damai di sini, ucapnya saat Arya menawarinya rumah mewah di kawasan elit. Kemewahan tak membuat hati ibu tentram. Tapi suara jangkrik malam dan aroma tanah basah setelah hujan itu yang membuat ibu merasa dekat dengan Allah. Arya hanya bisa tersenyum, tak mampu membantah. Namun, nama Ibu Murni sudah terlanjur menjadi simbol. Banyak media menulis tentangnya. Artikel bertajuk, "Ibu pemilik bank yang dituduh mencuri," viral di berbagai platform. Tapi ia tak peduli. Ia tak pernah meminta untuk dikenal.
Ia hanya ingin hidup damai, memberi manfaat jika bisa, dan memaafkan jika harus. Suatu pagi, Arya datang ke rumah ibunya tanpa memberi kabar. Ia membawa seseorang bersamanya, Bayu, pria muda yang dulu menuduh Ibu Murni mencuri ponselnya. Kali ini, Bayu tampak jauh berbeda. Penampilannya lebih rapi, sikapnya lebih tenang, dan matanya menyimpan banyak rasa bersalah yang belum tuntas. "Ibu," ucap Arya lembut saat membuka pintu rumah. "Ada yang ingin bertemu lagi dengan Ibu." Ibu Murni sedang menyapu halaman, namun ia menghentikan gerakannya perlahan. Ia memandang Bayu yang kini berdiri di bawah tangga kayu rumahnya. Mata Ibu Murni langsung menyipit lembut, mengenalinya. "Bayu nak, ayo masuk," katanya tenang. Bayu mendekat, tapi belum berani menatap langsung. Ia meraih tangan Ibu Murni dan menciumnya dalam. Tangisnya tak terbendung. "Bu, saya masih belum bisa maafkan diri saya sendiri. Meskipun Ibu sudah memaafkan saya hari itu, tapi hati saya masih terluka oleh kebodohan saya sendiri." Ibu Murni menarik tangannya pelan, lalu memegang pundak Bayu dengan lembut. "Kalau kamu masih menyimpan luka dari kesalahanmu, nak, itu artinya hatimu belum benar-benar memaafkan dirimu sendiri. Ibu sudah memaafkan, karena Ibu percaya, orang yang datang meminta maaf bukanlah orang jahat, tapi orang yang sedang belajar." Bayu mengangguk pelan, matanya sembab. "Ibu, saya ingin mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Saya merasa tak pantas berada di perusahaan yang Ibu dan Pak Arya bangun." Mendengar itu, Arya langsung menoleh tajam. "Bayu, saya sudah bilang." Namun Ibu Murni mengangkat tangannya, menghentikan Arya. Ia menatap Bayu dalam-dalam. "Kalau kamu berhenti hanya karena rasa malu, itu artinya kamu masih kalah oleh egomu sendiri. Tapi kalau kamu tetap bekerja dan menjadi orang yang bisa mencontohkan perubahan, maka kamu akan jadi jauh lebih pantas daripada siapapun." Bayu menunduk, menggigit bibirnya. Hatinya seperti diguyur embun pagi yang menenangkan. "Ibu, bolehkah saya berjanji, mulai hari ini, saya akan memperlakukan setiap orang seperti saya memperlakukan ibu saya sendiri?" Ibu Murni tersenyum. Itulah satu-satunya janji yang Ibu minta. Arya menepuk pundak Bayu. "Dan kamu tidak perlu undur diri. Saya justru ingin kamu jadi kepala pelatihan etika pegawai baru. Kamu tahu rasanya salah, dan kamu tahu cara memperbaikinya. Tak ada guru yang lebih baik daripada kesalahan yang jujur." Bayu tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir diam-diam. Beberapa minggu berlalu, dan seperti yang diharapkan, perubahan besar benar-benar terjadi. Pelatihan etika yang diwajibkan Arya mulai mengakar. Di setiap sesi pembukaan pelatihan, video kejadian yang menimpa Ibu Murni selalu diputar. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk mengingatkan. Di akhir video, muncul kutipan dari Ibu Murni sendiri. "Jangan ukur manusia dari bajunya. Karena bajunya bisa robek, tapi hatinya bisa lebih utuh dari siapapun yang berseragam." Kutipan itu kini dipajang di setiap cabang bank, tepat di atas meja customer service. Hari demi hari, nama Ibu Murni menjadi semacam legenda hidup. Tapi ia tetap sama. Masih menyapu halaman rumah setiap pagi, masih menyeduh teh setiap sore, dan masih menulis surat-surat kecil untuk Arya yang kadang terlalu sibuk. Surat yang isinya hanya doa dan nasihat, ditulis dengan pulpen tua dan kertas bergaris. Suatu malam, setelah menghadiri forum bisnis besar, Arya pulang larut malam. Ia membuka tasnya dan menemukan secari kertas terlipat rapi. Ternyata, ibunya sempat menyelipkan surat di jaket kerjanya. Ia membukanya perlahan. "Nak Arya, jangan pernah berhenti jadi manusia. Walau dunia memintamu menjadi penguasa. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya. Kalau nantimu lupa arah, pulanglah. Ibu akan tetap di sini." Dengan teh hangat dan hati yang belum pernah berubah. "Ibu." Arya memeluk surat itu. Lama. Dan di malam itu, jauh dari hingar-bingar dunia bisnis,
Arya merasa kecil. Tapi justru di sanalah, ia menemukan kekuatan yang paling besar, ketulusan seorang ibu yang tak pernah menginginkan apapun, kecuali anaknya tetap menjadi manusia. Pagi itu, langit cerah seperti jarang-jarang terjadi di bulan itu. Di halaman rumah kecil milik Ibu Murni, embun masih menetes dari ujung daun. Udara masih segar, meski dari kejauhan sudah terdengar riuh kendaraan yang mulai merangkak di jalan raya. Ibu Murni sedang menyiram bunga-bunga liar yang tumbuh di pekarangan. Bukan mawar, bukan melati, hanya semak liar yang dulu ia pungut dari pinggir kali. Tapi ia rawat seperti tanaman mewah. Baginya, semua ciptaan Allah layak untuk dihargai, sekecil apapun bentuknya. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara klakson mobil terdengar pelan. Sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar rumah. Pintu mobil terbuka dan keluar dua orang pria berpakaian rapi. Salah satunya adalah Pak Bagus, dan satunya lagi membawa map berwarna coklat keemasan. Arya muncul dari sisi lain mobil, berjalan cepat ke arah ibunya yang masih memegang selang air. "Ibu," sapanya pelan. "Boleh sebentar, ya? Kami ada sedikit urusan penting." Ibu Murni mengangguk, lalu mematikan keran dan menaruh selang di pot tanaman. Di ruang tamu, setelah duduk dan disuguhi teh hangat serta biskuit sederhana, Pak Bagus membuka pembicaraan dengan nada sopan dan penuh hormat. "Bu Murni, hari ini saya datang sebagai wakil dari seluruh pegawai bank. Kami ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami bukan hanya karena kejadian tempo hari, tapi karena pelajaran besar yang Ibu berikan." Ibu Murni tersenyum kecil. "Saya hanya duduk diam waktu itu. Rasanya ibu tak melakukan apa-apa. Tapi justru dari diamnya ibu," lanjut Pak Bagus, "kami belajar tentang makna sabar yang sesungguhnya." Ia membuka map yang dibawanya. Di dalamnya, ada sertifikat resmi dan dokumen legal yang dilengkapi stempel dan tanda tangan beberapa pihak. Ini adalah surat pengangkatan resmi ibu sebagai pelindung kehormatan layanan Bank Murni Sejahtera Raya. Kami ingin menjadikan nilai-nilai yang ibu miliki sebagai standar moral kami. Ibu Murni mengernyit sedikit. Tidak begitu paham maksudnya. Arya menjelaskan sambil tersenyum. "Artinya, Bu, mulai hari ini semua sop layanan, semua kode etik pegawai akan mengacu pada nilai yang ibu bawa. Ketulusan, empati, dan rasa hormat." Ibu Murni menunduk. Suaranya lirih. "Bukan kehormatan yang ibu cari, Nak. Tapi ibu harap, jangan sampai kejadian itu terulang pada orang lain. Dan itu sebabnya kami ingin mengabadikannya," jawab Pak Bagus. Hari itu juga, diumumkan bahwa kantor pusat bank akan membuat ruang refleksi, sebuah ruangan khusus untuk setiap pegawai baru duduk merenung dan menonton ulang rekaman kisah Ibu Murni sebelum mereka dilantik sebagai karyawan tetap. Di dalam ruangan itu, akan ada layar yang menampilkan suara asli Ibu Murni berbicara. Jangan biarkan seragam dan dasi membuatmu lupa menjadi manusia. Sementara itu, tanpa diketahui publik, Arya menyusun program beasiswa tahunan untuk anak-anak penjaga kebersihan, tukang ojek, dan pemulung. Program itu dinamai Beasiswa Murni Hati. Ia tidak menyebut bahwa program itu berasal dari dirinya, melainkan atas nama ibunya. Suatu malam, Arya datang ke rumah ibunya membawa map kecil. "Ibu, ini laporan perkembangan beasiswa kita. Sudah ada 12 anak yang mulai kuliah. Mereka tidak tahu siapa penyandang dananya, tapi mereka tahu program ini berasal dari seseorang bernama Ibu Murni." Ibu Murni membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto anak-anak muda yang sedang tersenyum di depan kampus. Ada yang sedang memegang surat penerimaan kuliah. Ada yang sedang memakai jaket alma mater. Air mata Ibu Murni mengalir pelan. Semoga mereka tumbuh menjadi manusia yang bisa menolong sesama, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Arya mengangguk. "Itulah harapan ibu yang saya teruskan, Bu." Beberapa hari kemudian, undangan dari Kementerian Sosial datang. Mereka mengundang Ibu Murni sebagai salah satu penerima penghargaan nasional bertajuk Perempuan Penebar Hikmah. Upacara akan diadakan di Gedung Negara. Tokoh-tokoh penting akan hadir. Media nasional akan meliput.
Namun saat Arya menyerahkan surat itu, Ibu Murni hanya menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Boleh ibu menolak undangan ini? Arya kaget. Kenapa, Bu? Karena ibu tak ingin duduk di panggung tinggi, sementara banyak ibu-ibu lain di luar sana yang hidupnya lebih berat dari ibu, tapi tidak ada yang tahu. Arya terdiam. Ia paham betul, ibunya tidak mengejar pengakuan. Tidak pernah peduli pada sorotan kamera. Yang ia pedulikan hanyalah, apakah dirinya bisa terus bermanfaat. Kalau boleh, ucap Ibu Murni, tolong sampaikan ke kementerian, agar mereka berikan saja panggung itu untuk para ibu yang berdiri diam selama bertahun-tahun di pabrik-pabrik, di pasar, di dapur rumah yang sempit tapi tidak pernah kehilangan senyum. Arya mengangguk. Kali ini, ia tidak membantah. Ia justru merasa lebih kecil dari sebelumnya. Suatu hari, ketika Arya sedang berjalan melewati salah satu cabang bank, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di dinding depan, terpajang besar foto Ibu Murni. Bukan dengan kebaya mewah atau latar belakang seremonial, tapi foto sederhana. Ibu Murni sedang menyiram bunga di depan rumahnya, senyum kecil di wajahnya. Di bawah foto itu tertulis kalimat, "Karena kebaikan, tak perlu pengakuan. Cukup diteladani." Arya menatapnya lama. Dadanya hangat. Ia sadar, warisan terbesar ibunya bukanlah rumah, bukan tabungan, bukan tanah, tapi nilai. Nilai yang akan hidup jauh lebih lama daripada apapun yang bisa diwariskan di dunia ini. Senja kembali datang. Matahari perlahan merunduk di ujung langit barat, meninggalkan semburat oranye keemasan yang mengalir lembut di sela-sela daun pepohonan. Angin sore membawa aroma tanah yang baru saja tersiram gerimis. Di rumah kecil itu, Ibu Murni sedang duduk di bangku kayu depan rumah, menyulam kain sederhana dengan benang warna-warni. Meski matanya mulai kabur, tangannya masih terampil dan sabar, seperti hatinya yang tak pernah goyah diterpa zaman. Sementara itu, Arya duduk di anak tangga paling atas, memandangi langit. Wajahnya tampak lelah. Bukan karena raga, tapi karena hari-hari yang mulai padat dengan tanggung jawab yang menumpuk. "Ibu," katanya pelan, "kadang aku merasa terlalu banyak yang menuntut. Dunia seperti tak pernah cukup dengan apa yang sudah kuberikan." Ibu Murni tidak langsung menjawab. Ia terus menyulam perlahan, lalu meletakkan kainnya di pangkuan, memandangi anaknya dengan tatapan yang lembut. "Karena dunia memang begitu, Nak. Semakin banyak yang kamu beri, semakin banyak yang mereka minta. Tapi pertanyaannya bukan itu." Arya menoleh. "Lalu apa pertanyaannya, Bu?" Ibu Murni tersenyum kecil. "Apakah semua itu membuat hatimu makin dekat dengan Allah, atau justru menjauh?" Arya terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk. Ia menarik napas panjang. Matanya mulai memerah. "Aku takut, Bu. Takut kehilangan diriku sendiri. Takut jadi orang yang lupa dari mana dia berasal." Ibu Murni berdiri, lalu melangkah pelan ke arah Arya. Ia duduk di sebelahnya, mengelus pundak anaknya perlahan. "Selama kamu masih pulang ke tempat ini, selama kamu masih mengingat suara ibu yang dulu menidurkanmu dengan lantunan doa, kamu tidak akan pernah hilang, Nak." Arya menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. "Kadang aku ingin pergi jauh, tapi juga takut meninggalkan semuanya, Bu." Ibu Murni menatapnya dengan mata yang dalam. "Pergilah kalau perlu, Nak. Tapi pulanglah kalau lelah. Ibu tidak pernah menuntutmu tetap tinggal. Tapi ibu berjanji, ibu tak akan pernah pergi." Arya menangis. Tangis yang tak pernah ia lepaskan selama bertahun-tahun. Ia memeluk ibunya erat-erat seperti anak kecil yang baru saja bangun dari mimpi buruk. "Ibu, kalau nanti aku jatuh, kalau nanti dunia meninggalkanku, ibu masih akan memelukku seperti ini?" Ibu Murni membelai rambut anaknya yang sudah mulai beruban halus. "Ibu akan memelukmu, bahkan ketika dunia menganggapmu tak layak dipeluk. Karena seorang ibu tidak butuh alasan untuk mencintai." Malam pun turun.
Bintang mulai bermunculan satu persatu di langit yang gelap. Namun hati Arya malam itu terasa lebih terang dari sebelumnya. Di rumah kecil yang jauh dari sorotan kamera, ia menemukan kembali yang selama ini ia cari, kedamaian yang tak bisa dibeli oleh kekuasaan, jabatan, atau harta. Keesokan harinya, Arya mengumumkan satu hal besar di kantor pusat. Ia memutuskan mundur dari jabatan operasional dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada orang kepercayaannya, agar ia bisa lebih fokus pada program-program sosial dan pembangunan pendidikan yang lebih luas. Saya ingin kembali menjadi manusia, katanya dalam pernyataan resminya, yang bekerja bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk kemanfaatan. Seperti yang selalu diajarkan ibu saya. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, tapi mereka yang mengenal Arya tahu, ini bukan mundur, ini adalah langkah maju menuju tempat yang lebih tinggi, bukan secara hierarki, tapi secara nilai. Beberapa bulan kemudian, berdiri sebuah yayasan baru bernama Yayasan Murni Budi. Fokusnya adalah mendampingi lansia yang terlantar, memberikan bantuan kesehatan, serta membuka pelatihan keuangan untuk para janda dan anak yatim. Di depan gerbang yayasan itu, terpahat kalimat yang tak akan pernah pudar. Pulanglah jika lelah. Nak, ibu tak akan pergi. Kalimat itu tertulis dalam ukiran kayu, dilindungi atap kecil yang sederhana. Tapi setiap orang yang membacanya akan merasa seperti pulang ke rumah, meski mereka belum pernah mengenal Ibu Murni secara langsung. Hingga suatu hari, seorang pemuda datang ke yayasan itu. Wajahnya lusuh, bajunya kusut, matanya lelah. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya karena sebuah kesalahan yang bukan sepenuhnya salahnya. Dunia seperti memukulnya bertubi-tubi. Ia berdiri di depan ukiran itu, membaca kalimatnya pelan. Lalu duduk bersandar di bangku kayu halaman. Saat ia mulai menangis diam-diam, seorang wanita tua datang membawakan teh hangat. Bukan Ibu Murni, tapi salah satu pengurus yayasan yang pernah belajar langsung darinya. Sambil menyodorkan teh, ia berkata pelan, "Minumlah, nak, kamu tidak sendiri. Di tempat ini, semua orang punya luka. Tapi luka-luka itu disembuhkan bukan dengan obat, tapi dengan kehangatan hati." Pemuda itu menatap wanita itu, lalu melihat sekeliling. Di sekelilingnya, ada anak-anak yatim yang sedang belajar menulis. Ada ibu-ibu janda yang sedang membuat kerajinan tangan. Dan ada orang-orang tua yang sedang tertawa kecil sambil bercocok tanam. Ia tersenyum. Di tempat itulah, semangat Ibu Murni hidup. Dalam wujud yang tak selalu dikenal, tapi selalu dirasakan. Waktu berlalu. Tahun demi tahun berjalan tanpa suara. Namun setiap detiknya mengukir jejak tak kasat mata dalam hidup banyak orang. Yayasan Murni Budi tumbuh seperti akar pohon yang tak terlihat namun kuat menopang. Tak ada baliho besar. Tak ada iklan menggelegar. Tapi langkah-langkah kecil di dalamnya mengubah hidup satu demi satu jiwa yang datang. Di sebuah sore yang tenang, Arya duduk di ruang kerja kecilnya di dalam kantor yayasan. Dindingnya penuh dengan foto-foto kegiatan sosial, pembangunan rumah sederhana untuk lansia, beasiswa anak-anak desa, pelatihan ibu-ibu tunggal untuk membuat usaha mandiri. Semua foto itu bukan pajangan, tapi kenangan hidup. Di tangannya, ia memegang sebuah buku catatan kecil yang sudah menguning. Tulisan tangan yang rapih namun perlahan memudar. Itu adalah buku catatan Ibu Murni. Buku yang selalu ia simpan di laci meja kecil di rumah. Dan ketika rumah itu direnovasi oleh Arya agar lebih layak, buku itu ditemukan di bawah tumpukan sajadah tua. Di halaman pertama tertulis dengan tinta hitam. Jika Allah masih berimu waktu, gunakanlah untuk bermanfaat. Karena waktu bukan milik kita, tapi amanah yang akan ditanya satu hari nanti. Arya membacanya sambil menahan air mata. Buku itu tidak berisi daftar hutang, tidak juga resep masakan, tapi catatan kehidupan. Cerita-cerita kecil tentang tetangga yang sedang sakit tapi tidak berani ke puskesmas. Tentang ibu-ibu yang diam-diam menjahit tengah malam untuk menyekolahkan anaknya. Tentang anak-anak desa yang menuliskan cita-cita mereka di belakang kertas bekas bungkus nasi.
Arya membaca semuanya, satu demi satu. Dan di akhir buku itu, ada satu paragraf pendek. Andai satu hari nanti aku tak ada, jangan tangisi tubuhku yang dingin, tapi lanjutkan jejak langkah yang kuusahakan meski terseok. Jangan teruskan namaku, tapi teruskan semangatku, agar kebaikan tak berhenti meski aku telah pulang ke tanah. Arya menutup buku itu dengan tangan gemetar. Hari itu, ia tahu, ibunya tidak pernah menyusun warisan berupa kekayaan. Tapi ia mewariskan nilai. Dan nilai itu telah menjadi fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Arya memutuskan untuk membuat acara kecil di halaman yayasan. Bukan acara mewah. Hanya undangan untuk orang-orang yang pernah ditolong yayasan. Tidak ada media. Tidak ada pejabat. Hanya lingkaran manusia-manusia sederhana yang hatinya tersentuh oleh tangan-tangan tak terlihat. Di panggung sederhana dari kayu bambu, Arya berdiri dan berbicara. Saya berdiri di sini bukan sebagai direktur, bukan juga sebagai pemilik bank, tapi sebagai anak dari seorang ibu yang tak dikenal dunia, tapi dikenal baik oleh langit. Para hadirin terdiam. Saya ingin menyampaikan bahwa mulai hari ini, semua program yayasan tidak akan menggunakan nama saya lagi. Semua program akan kembali pada satu nama. Murni, bukan sebagai nama seseorang, tapi sebagai simbol dari ketulusan. Tepuk tangan bergemuruh, bukan karena kemegahan pidato, tapi karena kebenaran yang terasa dalam hati. Lalu seorang anak kecil, kira-kira usia 9 tahun, naik ke panggung. Ia membawa secari kertas dan membacakan puisi kecil. Aku tidak tahu siapa Ibu Murni, tapi kata guru, dia seperti pelangi. Datangnya sebentar, tapi warnanya tinggal di hati. Arya menunduk. Dadanya bergetar. Ia tahu, ibunya tak pernah suka dipuji. Tapi ia juga tahu, puisi kecil itu adalah doa paling jujur yang pernah diucapkan untuk ibunya. Beberapa hari kemudian, Arya kembali ke rumah tua ibunya yang kini telah direnovasi menjadi rumah tinggal para lansia. Ia duduk di kursi rotan tua peninggalan ibunya, di bawah jendela yang masih menyimpan aroma sore hari. Di seberangnya duduk seorang nenek, bukan Ibu Murni, tapi salah satu penghuni rumah itu. Nak Arya, katanya lembut, ibumu orang hebat, tapi yang lebih hebat, kamu bisa meneruskan warisannya. Arya menggeleng pelan. Saya hanya berjalan di jejak yang sudah ibu buat, saya hanya memastikan jejak itu tidak hilang. Nenek itu tersenyum. Dan itu cukup. Karena banyak anak yang sukses, tapi lupa pulang. Mu tidak lupa. Dan itu yang membuatmu tetap manusia. Langit di luar mulai berubah warna. Angin sore berhembus pelan. Suara adzan terdengar dari kejauhan. Arya berdiri, melangkah ke dalam rumah, lalu menengok sekali lagi ke halaman tempat ibunya dulu biasa menyiram bunga. Kini bunga-bunga itu tumbuh lebat. Tak ada satupun yang layu. Dan di sudut tembok kecil halaman, tertulis kalimat yang kini dihafal semua anak yatim, para lansia, dan ibu-ibu yang pernah disapa oleh yayasan itu. Jangan ukur hidup dari berapa banyak mu punya, tapi dari berapa banyak yang hidupnya berubah karena mu hadir. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pertama Ibu Murni masuk ke bank dengan langkah gontai dan hati penuh harap. Namun waktu, dengan caranya yang pelan dan pasti, telah merangkai luka itu menjadi pelajaran dan menjahitnya kembali menjadi kisah penuh makna. Yayasan Murni Budi kini berdiri kokoh di berbagai pelosok negeri. Tidak hanya di kota besar, tapi juga di desa-desa terpencil yang dulu tak terjamah. Para relawan berdatangan bukan karena gaji besar, tapi karena mereka merasa memiliki satu misi yang sama, menjadi manusia bagi manusia lain. Satu malam, Arya duduk di depan beranda rumahnya. Udara dingin menyelinap, tapi ia tidak menggigil. Di tangannya, ia masih memegang buku kecil ibunya yang dulu, buku yang kini dilaminasi rapi dan selalu dibawa kemana-mana. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang pemuda datang berlari. Nafasnya memburu, wajahnya muda tapi matanya menyimpan cerita panjang. Pak Arya, serunya. Maaf,
Saya datang tanpa janji, tapi saya harus bilang sesuatu. Arya berdiri, tersenyum hangat. Silakan, Nak. Duduk dulu. Pemuda itu duduk, lalu mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari saku jaketnya. Ia meletakkannya di atas meja. Ini sumbangan kecil dari saya. Dulu, saya hanya anak jalanan. Ibu Murni pernah menyapa saya saat saya minta uang di depan pasar. Ia tidak memberi uang, tapi ia beri saya makanan dan bilang, "Kalau mu ingin dihargai, belajarlah jadi orang yang bisa memberi, bukan hanya meminta." Suaranya mulai bergetar. Saya tidak pernah lupa itu, Pak. Hari ini, saya sudah punya bengkel sendiri. Tidak besar, tapi dari keuntungan kecil itu, saya ingin ikut jadi bagian dari jalan Ibu Murni. Arya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menjabat tangan pemuda itu erat. Malam itu, Arya menulis satu paragraf baru di halaman terakhir buku ibunya. "Wahai ibu, jalan yang ibu buka dulu dengan air mata dan kesabaran, kini telah jadi jalan pulang bagi banyak orang. Dan mereka berjalan bukan untuk minta-minta, tapi untuk memberi, seperti ibu mengajari kami dulu." Beberapa bulan kemudian, di sebuah pertemuan kecil antara para pengurus yayasan dan relawan baru, salah satu anak bertanya, "Apakah Ibu Murni itu orang terkenal?" Seorang pengurus tua menjawab sambil tersenyum, "Tidak, Nak. Ia tidak dikenal dunia, tapi dikenal oleh langit." "Apakah beliau masih hidup?" "Tidak di sini, tapi hidup dalam setiap kebaikan yang kamu lakukan hari ini." Dan di akhir pertemuan itu, semua berdiri, berdoa dalam diam. Tak ada upacara, tak ada tangisan. Hanya sebuah ketulusan yang menggema di antara dinding-dinding sederhana dan doa-doa lirih. Di makam kecil yang sederhana, di bawah pohon kersen tua, sebuah batu nisannya tidak mewah. Hanya dituliskan, Murni binti Saman, 1937-2023. Ia tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan cahaya. Setiap Jumat sore, ada yang datang diam-diam menabur bunga dan membaca doa. Anak-anak yayasan, para ibu tunggal, pria-pria muda yang pernah disapa kebaikan. Dan tentu saja, Arya. Ia selalu duduk paling lama, tidak berbicara banyak, hanya menunduk dan memeluk nisan itu dalam diam. "Ibu, aku sudah pulang." Lalu angin bertiup lembut, seolah alam pun tahu bahwa meski raganya telah tiada, Ibu Murni tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam hati setiap orang yang pernah disentuh oleh tangannya yang lembut dan kata-katanya yang tak pernah meninggi.